Puji Tuhan, sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu, kita bersyukur kalau minggu ini kembali karena kasih anugerah Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya kita semua sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin, sidang jemaat. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita percayakan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang menyertai kami dari hari ke hari sampai minggu ini Tuhan. Kembali kami boleh beribadah bersama-sama, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah dalam ibadah pada minggu ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, jadi dalam ibadah pada minggu ini, Engkau mengenal sidang jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, baik sidang jemaat-Mu yang beribadah di ruangan ini, baik sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ada kebangunan rohani di tengah-tengah kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu, yang berbeban berat Tuhan beri kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, dan kami undang hanya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada para pemuji untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita patut bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang melingkupi hidup kita setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Tidak ada pun yang boleh kita lakukan. Kemampuan kita tidak ada, hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patut kita bermazmur bagi Tuhan, mensyukuri semua berkat Tuhan saat ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Kasihnya ku tak tahu jua.
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mau menaikkan pujian kita lagi. Kita belum melihat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah menyelamatkan kita. Pengorbanannya itu jangan kita sia-siakan. Jangan sekali-kali kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Sudah tercurah bagi kita. Kita angkat pujian ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri lagi. Amin. Telah kulihat. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Amin. Amin Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Besar pengorbanan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus yang boleh menyadarkan kami. Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami, agar kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu yang tercurah bagi kami. Karena kasih-Mu bagi kami Tuhan, Kau telah mati bagi kami. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, agar kami tidak melempari dosa lagi kepada Tuhan. Segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan, sudah Engkau tanggung semuanya itu. Agar kami boleh menguasai hati, jiwa, pikiran kami. Agar kami boleh menguasai hati kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Pikiran kami layak menjadi pikiran yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan kami yang layak boleh menyenangkan hati Tuhan. Agar kami tidak menambahi Tuhan segala kesalahan-kesalahan kami lagi kepada Tuhan. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup.
Bapa dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sungguh benar Tuhan, kasih-Mu tak dapat diukur dengan apapun juga. Engkau sangat mengasihi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu itu yang membuat kami masih ada dan sanggup berdiri sampai saat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulia nama-Mu. Kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja yang akan berbicara buat kami semua di tempat ini. Isi hati-Mu Tuhan yang kami mau dengar Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan yang kami mau ikuti, taati Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkaryalah di dalam pribadi, lepas pribadi kami pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar, kami baca, tidak berlalu begitu saja, tapi boleh membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami tolak, kami patahkan roh-roh lain yang bukan berasal daripadamu, keluar kau dari tempat ini, keluar dari dalam hati pikiran kami. Hanya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang boleh beracara di tengah-tengah kami saat ini. Pakai hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat-Mu yang tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di bulan kasih sayang katanya ya. Bulan Februari itu disebutnya bulan kasih sayang. Makanya tema kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang sangat intim itu bisa digambarkan adalah di dalam hubungan suami dan istri. Makanya Tuhan seringkali menyebut kita sebagai mempelai wanitanya dan jemaatnya adalah Tuhan menyebut kita mempelai wanitanya dan Tuhan adalah mempelai prianya. Ya. Dia juga mengatakan di dalam Efesus pasal 5 tentang istri hendaknya tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kepala dari jemaat. Ya. Dan dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana juga Tuhan mengasihi jemaatnya sampai menyerahkan dirinya di kayu salib. Ya, itu hubungan yang sangat luar biasa yang Tuhan mau gambarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita menjadi miliknya Tuhan. Ada di tengah kita mungkin sudah lama berumah tangga. Ya, sudah tidak lagi merasakan gregetnya hidup sebagai suami atau hidup sebagai istri. Suami istri sudah mulai renggang, ya, mungkin sudah kehilangan kasih yang mula-mula atau kasih yang mula-mulanya sudah luntur karena usia atau karena tahun. Ya. Dia ada setiap hari melakukan semua tugasnya, suami melakukan tugasnya sebagai suami, mungkin istri juga melakukan tugasnya sebagai seorang istri, seorang ibu. Ya, tetapi sudah enggak ada gregetnya lagi. Ya, udah biasalah. Bahkan ada yang sudah lanjut, sudah lama berumah tangga mengatakan, apa-apaan sih kamu ini? Ya, kalau mau dipegang tangannya, mau nyebrang atau mau dipegang tangannya aja, suka dikibas. Kan apa-apaan sih udah tua kok. Ya. Ada yang ketawa tuh. Ya, padahal itulah bumbu-bumbu kehidupan suami istri. Ya. Jangan risih kalau
dipegang oleh sang suami atau disayang oleh sang istri. Jangan risih untuk memberi cinta kasih kepada pasangan kita. Ya, karena kata B.J. Habibie, saya ingat satu pernikahan itu seperti benih yang ditanam. Dia itu benih itu harus, benih cintanya itu kepada istrinya itu harus selalu disiram, dipelihara, ya, bahkan dipupuk, Bapak Ibu, ya, dipupuk. Bukan berarti kita nggak pernah bertengkar di rumah, ya Bapak Philip, ya, ya, ada aja tengkarnya, marahnya, ya, ada aja bisa nggak bertegur sapa. Tapi kalau namanya suami istri itu harus selalu diselesaikan dengan baik, ya. Bukan harus kabur, menjauh atau pulangkan ke orang tuanya, ya. Bukan itu, tapi harus bahkan rumah tangga itu disebut sebagai karir kita seumur hidup. Ya, harus terus berjenjang, harus semakin hari semakin erat, ya. Saya merasakan saya tambah tua, saya tambah mencintai suami saya. Yes. Apakah suami saya juga begitu? Ya, itulah. Ya, karena anak-anak sudah turun dari rumah. Siapa lagi teman saya, ya? Masa mau bertengkar terus, ya. Jadi harus selalu dipupuk, ya. Harus ada gregetnya, ya. Biarpun sudah pernikahan sudah usianya sudah tua atau sudah lama, tidak harus dibatasi dengan itu. Terus dipupuk, dipelihara, dibina sedemikian rupa supaya kita tetap hidup rukun satu dengan yang lain. Nah, perasaan hambar inilah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaatnya yang ada di Efesus, yang dia curahkan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 6 ini. Ya, Wahyu 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan akan mengambil kaki dianmu dan dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ya, di sini Tuhan penulis ini menggambarkan bahwa Tuhan mencela jemaat di Efesus karena apa? Yang merasa ada yang kurang dalam jemaat itu. Mungkin sudah ada yang beda dari waktu jemaat itu baru mengenal Tuhan. Ya, tidak ada lagi kasih yang menggebu-gebu. Ya. Tidak ada lagi urutannya, prioritasnya sudah tidak lagi nomor 1 Tuhan. Tapi prioritasnya sudah ditaruh di nomor sekian. Buktinya kalau pagi-pagi saudara bangun, apa yang saudara cari? Ya, ibu-ibu kalau bangun pagi-pagi apa yang ibu-ibu ingat duluan? Puji Tuhan, kalau ibu-ibu ingat Tuhan duluan, ibu-ibu mencari Tuhan atau bapak-bapak sama ibu sama-sama mencari Tuhan. Ya, atau hal yang lain, kesibukan yang kita ingat, ya, HP yang kita ingat,
Ya, ini yang kita boleh koreksi di dalam hidup kita. Tuhan mulai merasakan gak ada lagi antusias, ya, cenderung terpaksa ketika melakukan tugas. Kenapa sih aku lagi tugasnya? Ya, itu harus mau menjadi tanda tanya. Bukan cuman anak muda, kadang saya juga pernah, Pak, jangan aku lagi lah. Ya, kita mau bersukacita ketika Tuhan mempercayakan pelayanan buat kita. Amin. Ya, beliau tidak lagi mencium bau korban yang wangi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sesuatu yang harum saudara persembahkan. Sesuatu yang istimewa. Waktu yang istimewa, tenaga yang istimewa, bukan yang sisa-sisa. Ya. Ketika kita datang sama Tuhan, kita datang dalam keadaan yang sudah ngantuk, baru kita datang sama Tuhan, ya terang aja. Doanya pendek karena sudah ngantuk, ya. Karena kebiasaan, ya. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Kalau teman seiman kita atau orang di sekitar kita bisa kita bohongi dengan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan nggak bisa kita bohongi. Dia menelisik sampai ke dasar hati kita yang paling dalam, ya. Kita contohnya kalau kita baca firman Tuhan, ya dulunya mungkin waktunya kita sudah tetapkan jam sekian, semakin mundur, semakin melorot, ya, semakin bergeser waktunya. Ya. Kalau dulu kita tetapkan kita mau baca firman Tuhan dengan setia, ya, tapi ternyata bolong-bolong. Ada juga orang yang mau baca firman Tuhan karena sekarang sudah musimnya Alkitab, ya. Ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, pas lagi baca, tahu-tahu ada notifikasi WA masuk. Ada tantangan buat saudara. Apa saudara mau lanjut baca firman Tuhan dengan khusyuk, dengan serius, atau mau terima atau mau baca berita yang datang dari WA saudara. Ya, biar kita mau memprioritaskan Tuhan. Kalau memang kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita mau memberikan waktu yang terbaik kita untuk Dia, mengkhususkan. Tidak ada yang bisa ganggu hubungan saya dengan Tuhan, ya. Apapun itu bentuknya, saya mau berjumpa dengan Tuhan saya, kekasih hati saya. Amin. Ya, biar itu yang menjadi kerinduan kita. Ya, ketika orang sudah mulai hambar, dia sudah mulai lupa untuk mengucap syukur. Ya, ketika dia diberkati, dia lupa. Kalau itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah. Tapi sebaliknya dia berpikir, itu kan udah memang keharusan Tuhan memelihara saya. Tidak ya, kita harus selalu ingat. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan lupa selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Ya. Apa yang menjadi penyebab kasih yang mula-mula itu lenyap dari dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah belum mengenal Tuhan Yesus secara benar, ya, atau dengan benar, ya, mengenal kasih-Nya. Seperti lagu tadi, begitu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Ya, sehingga Dia mau mengorbankan hidupnya buat kita. Ya, mengenal kasih-Nya yang begitu besar, mengenal kuasa-Nya yang luar biasa, yang sudah menolong kita.
ya, mengenal kehadirannya di dalam setiap langkah hidup kita. Dia ada, dia hadir, ya. Dia mengenal kekekalannya, mengenal keadilannya, ya. Dia adil, dia tahu membela anak-anaknya yang hidup benar di hadapannya. Ketika kita mengenal seseorang lebih dalam, maka kita akan mencintai orang tersebut, ya. Begitu juga ketika Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya, membaca surat cintanya, ya, mempraktekkan apa yang difirmankannya, maka saya percaya Bapak Ibu tidak akan berpaling ke lain hati. Amin. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita mau berkenalan atau bergaul akrab dengan kekasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Zona nyaman juga bisa membuat seseorang menjadi hambar atau menjadi kasih yang mula-mulanya menjadi lenyap, ya, karena dia sudah merasa nyaman dengan hidupnya, ya. Apalagi saya sudah nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan, hidup saya sudah mapan, ya. Dia akan merasa dirinya sudah makmur dan tidak butuh lagi berdoa sama Tuhan. Atau kalaupun dia berdoa hanya sebatas biasa-biasa saja. Gak usah sungguh-sungguh. Kalau dulu waktu masih banyak tantangan yang dihadapi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, datang dengan puji-pujian, dengan penyembahan kepada Tuhan. Tapi ketika hidupnya sudah mapan, sudah di taraf yang nyaman, dia sudah mulai berkurang penyembahannya kepada Tuhan. Ya, biarlah kita mau tetap, ya, pada apa yang kita pernah lakukan buat Tuhan. Ya, orang yang hidup terjebak dalam zona nyaman, ya, dia akan menjadi lengah, ya, tidak berjaga-jaga. Ya, padahal iblis itu setiap saat mencari titik kelemahan kita. Oleh sebab itu kita jangan lengah, kita mau tetap berjaga-jaga. Zona nyaman. Yang ketiga, karena hidup di luar pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya. Seorang bisa hambar pengiringannya kepada Tuhan karena tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana, tinggal dulu di Yerusalem sampai janji Bapa itu dipenuhi, diterima oleh murid-muridnya. Ya, kenapa? Tuhan Yesus tahu, ya, setelah dia pergi, perjalanan murid-muridnya itu akan menghadapi banyak tantangan. Mereka perlu kuasa. Ya, di dalam Lukas 24 ayat 49 mengatakan kuasa Roh Kudus itu untuk memperlengkapi orang percaya. Jadi enggak cukup jadi orang percaya dibaptis. Perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk dia menjadi seorang Kristen yang menang atas segala kelemahan-kelemahannya. Ya. Setiap kita punya kelemahan, tapi bersama dengan kuasa Roh Kudus kita sanggup mengalahkan apa yang menjadi kelemahan kita, tantangan yang datang dari luar, ya, sehingga mengakibatkan kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Ya. Di dalam jemaat di Efesus juga pada awal-awalnya mereka ini sudah percaya Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, sudah menjadi orang percaya. Di Efesus pasal 19 di ayat 2 di sana ditanya,
Apakah orang-orang ini sudah terima baptisan Roh Kudus? Ya, ternyata mereka belum menerimanya dan mereka dilayani untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kita baca saja di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Bahwa di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus. 19 ayat 2 ya. Yang sana aja lebih. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Kan tapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Terus. Lalu kata Paulus pada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Terus. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan terusnya. Ya. Terus selanjutnya ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, jadi itu sesuatu bukan hal yang tidak penting, tapi sesuatu yang penting sehingga Tuhan mau mengutus muridnya untuk supaya jemaat di Efesus juga dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saya juga percaya Tuhan juga mau jemaat Rehoboth Shalom dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya, janji Bapa itu sudah dicurahkan. Ya, pada zaman Kisah Para Rasul dia sudah mencurahkan, menggenapi janjinya. Saatnya saudara tinggal merindukan kuasa itu memenuhi hidup kita sebagai orang percaya dan menerima, ya, memohon, menerimanya. Tinggal terima, ya, terima kuasa yang sudah Tuhan berikan itu. Untuk apa? Untuk menjadikan kita orang percaya yang berkemenangan, ya, yang hidup dalam kemenangan, senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Yang keempat, karena rutinitas, ya, pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, ya, rutinitas itu berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Tantangannya bisa cepat bosan, ya. Itu lagi pekerjaannya berulang-ulang, ya. Bisa bosan, bisa jenuh, bisa juga tidak mengandalkan Tuhan, ya, karena udah merasa udah bisa lah kayak gitu mah. Jadi kurang doa ketika dia melayani, ketika dia melakukan tugas karena dia sudah merasa dirinya ahli di bidang itu karena sudah berulang-ulang kali dia melakukannya. Atau juga dia bosan dengan semua yang dia kerjakan karena itu lagi. Tanpa Roh Kudus memang kita bisa bosan, ya. Roh Kudus yang membuat kita bergairah. Oleh sebab itu kita selalu minta Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita mau minta Tuhan tolong. Yang kelima, karena masih menyimpan akar pahit atau kepahitan. Akar pahit itu masih ada saudaranya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ya, Tuhan bilang harus dibuang, ya, dari dalam hidup kita. Ya, segala dendam, kesumat, mari
kita buang itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Kok bisa ada hubungannya akar pahit dengan kehilangan kasih yang mula-mula? Karena ketika firman Tuhan mengatakan ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun akan mengampuni kesalahan kita. Ya. Tapi kalau sebaliknya kita menyimpan kesalahan, dendam kepada seorang, ya Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Jadi jangan heran kita hidup ya dekat sama Tuhan, tapi kita tidak merasakan damai sejahtera karena masih ada gap, ada yang menghalangi kita, ya sehingga kasih Allah itu menjadi suam di dalam kehidupan kita. Ya, hal ini yang boleh kita pelajari, apa yang menjadi penyebab kasih Allah yang mula-mula itu hilang atau berkurang atau menjadi hambar di dalam hidup kita. Karena kita belum mengenal dengan benar Allah yang kita sembah. Ya, kita terjebak di dalam zona nyaman. Ya, hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Karena rutinitas yang kita lakukan membuat kita bosan dan jenuh atau merasakan diri kita sudah expert, ya, sudah ahlinya di bidang itu sehingga tidak perlu lagi minta pertolongan Tuhan. Ya. Karena akar pahit, ya, bisa menyebabkan kita juga kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula itu? Ya, kita harus apa? Sadar, introspeksi diri. Ya, selama ini saya sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Ya. Ingat-ingat waktu kita bertobat dulu bagaimana? Apa yang kita lakukan pada saat itu, bagaimana pujian kita kepada Tuhan, bagaimana doa kita kepada Tuhan, bagaimana jam-jam kita membaca firman Tuhan, ya, bagaimana kita menyapa Dia, jam-jam kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau koreksi diri kita masing-masing. Apa ada yang sudah berubah? Ya. Bagaimana kalau kita ibadah dulu, kita ibadahnya waktu awal-awal ibadah di rumah online, semua semangat, ya, sekeluarga dikumpulin. Sekarang bagaimana? Bisa aja lah, nanti aja, nanti masih bisa dibuka, ya, nanti bisa dibuka ininya, YouTube-nya. Sekarang saya mau pergi dulu. Ya. Ada yang berubah. Ya. Sadar, dan kalau kita menyadari ada yang berubah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau bertobat, ya, kembali intim dengan Tuhan kita, ya, kembali mesra dengan Tuhan kita, punya hubungan yang intim, bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang di dasar hati kita, dan itu keluar, ya, di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang dahulu kita lakukan pada awal-awal cinta pertama kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau memperbaiki, ya, mezbah penyembahan kita kepada Tuhan, ya, membuat Tuhan senang. Ya. Kalau selama ini mezbah yang kita persembahkan itu sesuatu yang tidak harum lagi, maka kita mau memperbaikinya menjadi satu mezbah penyembahan kita yang harum di hadapan Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah kita mau kembali pada cinta kita yang mula-mula. Ya. Semakin rahasianya ya, semakin saudara dekat sama Tuhan, suami dekat sama Tuhan, istri dekat sama Tuhan, hubungan suami dan istri itu juga semakin dekat. Ya, segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Ya, kalau ini Allah, ini suami istri, semakin dia dekat sama Tuhan, hubungannya pun semakin intim dengan pasangannya. Puji Tuhan. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan semangat. Kita nyanyikan pujian ini. Kita rindu Tuhan kembali membasahi hati kita dengan kasih-Nya dan kita pun dapat mengasihi Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Ini kami Tuhan. Periksa hati kami, pikiran kami. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Sinarilah, siramilah man hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Katakan sekali lagi, jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Amin Yesus. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah Tuhan, siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di haus akan kasih-Mu. Amin, haleluya. Biar ini menjadi kerinduan kita. Kita rindu agar Dia membasahi tanah hati kita yang gersang. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan bukit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, kekasih. Jadikan Dia, Tuhan Yesus, sebagai kekasih hatimu satu-satunya. Oh amin Yesus. Naikkan penyembahan yang terindah kembali buat Dia. Dimanapun kita berada, jadikan Dia kekasih hati kita. Amin Tuhan. Ya bagi-Mu Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau
Bapa kami dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan mengingatkan kembali kami kepada cinta yang mula-mula. Tuhan, biarlah setiap kami jemaat Shalom kembali menyembah Engkau dengan penuh kesungguhan. Kembali mengiring Engkau dengan penuh antusias Tuhan. Kembali kami mau melakukan firman-Mu dengan penuh, oh Tuhan, kesungguhan hati Tuhan. Kami mau berusaha Tuhan dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau berusaha menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah mulai hambar, mulai Tuhan bergeser cinta kami kepadamu Tuhan berkurang Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk kami kembali boleh mengasihi Engkau dan merasakan kasih-Mu itu kembali mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sangat mencintai jemaat-Mu di tempat ini. Yang Kau punya rancangan yang indah buat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu boleh dirasakan kembali, menggebu-gebu di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu, oh Tuhan, terus berbicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sidang jemaat sudah diberkati. Amin ya, puji Tuhan. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah kita meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya juga ucapkan selamat kepada jemaat Shalom yang baru dibaptis pada minggu ini. Biarlah tetap setia mengiring Tuhan, bahkan lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan. Terima kasih kalau benar-benar Tuhan di bulan Februari ini Tuhan, kami diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami meresponi kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Oh Tuhan, kami mau lebih lagi setia di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang suam-suam, jamah kami Bapa. Biarlah kembalikan api itu Tuhan, sehingga kami boleh semakin lagi giat melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih kalau minggu ini Tuhan, 9 dari jemaat Shalom dibaptis. Oh Tuhan, kami tahu tidak secara kebetulan Engkau mengasihi adik-adik rohani kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan jaga, lindungi kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh tetap Tuhan di dalam pengiringan kepadamu, bahkan semakin setia, semakin menyala-menyala, semakin berkobar-kobar kasih mereka di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan hari lepas hari mereka boleh senantiasa ada dalam tangan kasih perlindungan-Mu, beri kesehatan karena sekeliling kami Tuhan. Oh Tuhan, banyak virus, banyak sakit penyakit, namun kami mau percayakan hidup kami ada di dalam penjagaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau hidup cermat Tuhan. Oh dijauhkan kami Tuhan dari hidup hanya asal-asalan saja.
Kami mau sungguh-sungguh memelihara berkat yang Tuhan sudah berikan, kesehatan dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam sekolah mereka, biarlah mereka juga boleh Tuhan berikan hikmat, akal budi yang daripadamu Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan buat anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati Tuhan dengan berlipat ganda seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sebentar Bapa kami akan mengakhiri ibadah kami. Oh Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera-Mu limpah bagi kami. Sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah, baik kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga beri perjalanan yang baik, dijauhkan dari segala celaka, mara bahaya, dan Tuhan peliharakan kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan kami lewati. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu, kembalikan kami Tuhan dalam ibadah bersama hari Minggu yang akan datang. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.